Diceritakan bahwa di antara banyak sahabat Rasulullah, kisah Abdurrahman bin Auf adalah salah satu yang memiliki kekayaan paling melimpah. Konon, beliau pernah melakukan pembelian besar-besaran barang dagangan dari kota Syam dan membawanya pulang ke Madinah dengan jumlah yang sangat besar. Namun, meskipun ia telah mencapai status sebagai seorang miliarder, Abdurrahman tidak pernah melupakan akar dan prinsip-prinsipnya sebagai seorang sahabat Nabi. Ia terus berpegang teguh pada ibadahnya dan senang memberikan sedekah. Bahkan semakin banyak yang ia sumbangkan untuk kepentingan Allah, justru harta kekayaannya semakin bertambah berlimpah. Ingin tahu kisah Abdurrahman bin Auf yang gemar bersedekah? Simak sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Eduka Islami, berjumpa lagi dengan kami, channel yang membahas seputar dunia Islam yang menarik. Pada saat Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang masih dalam jahiliyah, Abdurrahman bin Auf termasuk di antara mereka yang masuk Islam sebelum rumah Al-Arqam menjadi pusat dakwah. Bahkan ia mendapat petunjuk dari Allah hanya 2 hari setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi seorang muslim. Sejak saat masuk Islam hingga wafat pada usia 75 tahun, Abdurrahman bin Auf menjadi contoh teladan bagi para mukmin. Kepribadiannya yang luar biasa ini menjadikannya salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai salah satu anggota dalam kelompok musyawarah yang beranggotakan 6 orang yang kemudian dianggap sebagai kandidat potensial untuk menjadi khilafah setelahnya. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyah, Abdurrahman bin Auf juga ikut serta dalam hijrah tersebut. Ia melakukan hijrah 2 kali, pertama ke Habsyah, kemudian ke Madinah. Ia juga turut berperang dalam berbagai pertempuran penting seperti Perang Badar dan Uhud. Selain itu, Abdurrahman bin Auf memiliki kepercayaan dari Nabi SAW untuk memberikan fatwa di Madinah selama hidup Nabi. Hal ini menunjukkan tingkat keahliannya dalam pengetahuan agama. Dalam kisah Abdurrahman bin Auf memperlihatkan sifat yang mencolok dalam membela Islam, terutama ketika komunitas muslim berhijrah ke Madinah. Pada saat itu, Rasulullah memiliki kebiasaan untuk membentuk ikatan saudara di antara 2 orang sahabat, menggabungkan muhajirin dari Mekah dan Ansor dari penduduk Madinah. Orang-orang Ansor membagi seluruh harta mereka menjadi 2 bagian, memberikan setengahnya kepada saudara-saudara muhajirin. Abdurrahman bin Auf mengalami perkembangan signifikan dalam kehidupannya di Madinah, baik selama masa kehidupan Rasulullah maupun setelah beliau wafat. Apapun yang ia pegang dan gunakan sebagai modal perdagangan selalu berhasil menguntungkannya. Semua usahanya ditujukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat. Pada suatu hari, ia menjual tanah senilai 40.000 dinar dan uang hasil penjualan itu ia bagikan kepada keluarga Bani Zuhrah, istri Nabi SAW, serta kaum fakir miskin. Pada hari lain, ia menyumbangkan 500 ekor kuda untuk keperluan pasukan tentara Islam. Mendekati akhir hayatnya, ia mewariskan 50.000 dinar untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 400 dinar kepada setiap orang yang masih hidup dan turut berpartisipasi dalam Perang Badar.
tidak hanya dikenal sebagai individu yang dermawan dan murah hati. Dalam kisah Abdurrahman bin Auf, juga terkenal sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Keberhasilan Abdurrahman tidak hanya dipengaruhi oleh dedikasi kerjanya, tetapi juga oleh semangat ibadah yang terus berkobar dalam dirinya. Salah satu perbuatan baik yang ia tekuni adalah kecenderungannya untuk bersedekah. Walaupun telah mencapai status miliarder, sahabat Nabi ini tidak terjebak dalam pusaran urusan duniawi. Bahkan ia pernah menyatakan, "Aku adalah orang terkaya di Mekkah." Namun, semua itu justru membuatku merasa khawatir. Aku takut bahwa harta yang kumiliki akan menjadi penyebab keruntuhanku. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikisahkan bahwa pada suatu waktu di Madinah, Siti Aisyah mendengar suara gemuruh yang tiba-tiba mengagetkannya. "Suara apa ini?" tanya Aisyah. Orang-orang menjawab, "Itu kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru pulang dari Syam, membawa banyak komoditas. Jumlahnya sebanyak 700 unta. Itu yang menimbulkan suara gemuruh tadi." Aisyah kemudian berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Aku melihat Abdurrahman masuk ke surga dalam keadaan merangkak karena hartanya.'" Setelah ucapan Aisyah itu, Abdurrahman pun berucap, "Jika bisa, aku ingin tetap masuk ke surga dengan berdiri." Ia pun menyedekahkan semua gandum dan pelana unta miliknya di jalan Allah. Dari kisah Abdurrahman bin Auf tersebut, ada beberapa teladan yang dapat kita ambil. Kisah Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa meskipun ia menjadi kaya dan sukses dalam hal materi, ia tidak melupakan nilai-nilai agama. Ia tetap berpegang pada semangat ibadah, bersedekah, dan kepedulian terhadap keberkahan Allah. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, Abdurrahman bin Auf tidak larut dalam kemewahan duniawi. Ia tetap memegang kendali atas harta dan tidak membiarkan kekayaannya menguasai dirinya. Ketika ia kembali dengan kawanan unta yang menyebabkan suara gemuruh, ia tetap peduli terhadap dampaknya pada masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap dampak yang bisa ditimbulkan oleh tindakannya. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata tentang bagaimana seseorang bisa mencapai kesuksesan dunia dan tetap menjaga hubungan yang kuat dengan Allah. Ia tidak membiarkan kekayaannya menghambatnya dalam beribadah, tetapi justru menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketika mendengar perkataan Aisyah tentang kemungkinan masuk surga sambil merangkak karena kekayaannya, Abdurrahman bin Auf merespon dengan mengatakan bahwa ia lebih memilih masuk surga sambil berdiri. Hal ini menunjukkan kesediaannya untuk mengorbankan kemewahan duniawi demi mendapatkan tempat yang lebih tinggi di akhirat. Demikian kisah Abdurrahman bin Auf yang dapat dijadikan teladan bagi umat Islam. Semoga dapat menambah wawasan kita. Selalu ikuti channel Eduka Islami untuk mendapatkan kisah tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.